menyertai dan memegang dengan tangan kananmu. Janganlah takut dan arahkan hatimu kepada Dia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sama-sama katakan, Ya Puji nama Tuhan, Shalom. Pagi hari ini sekali lagi kita masih berbicara tentang Pentakosta. Kalau minggu yang lalu kita belajar bagaimana inilah janji Tuhan, hujan awal, hujan akhir, Pentakosta yang ketiga yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Karena Tuhan hendak mematangkan gerejanya.
Kalau hujan awal fungsinya untuk menyiapkan tanah, untuk membuat benih-benih itu tumbuh, hujan akhir tujuannya adalah untuk mematangkan tuanya. Dari hari ini, mari percaya Tuhan akan tetap mencurahkan rohnya dengan dahsyat di tengah-tengah kita. Amin. Karena hujan akhir untuk apa? Mematangkan tuanya. Gereja Tuhan sebentar akan dituai. Maka itu sebabnya Tuhan harus mengirimkan hujan akhir supaya gereja Tuhan, orang-orang percaya siap masuk dalam kemuliaan daripada Tuhan. Dan pagi hari ini kita belajar bahwa Pentakosta itu adalah kuasa yang mengubahkan. Sama-sama katakan Pentakosta, kuasa yang mengubahkan hidupku. 1, 2, 3. Pentakosta, kuasa yang mengubahkan hidupku. Amin. Pentakosta itu mengubah hidup seseorang. Kalau minggu yang lalu kita belajar bagaimana apa itu hasil daripada Pentakosta, saudara dan saya, hasil Pentakosta tidak lain adalah sebuah perubahan hidup. Sebuah perubahan hidup. Cara hidup jemaat waktu itu mereka diubahkan. Cara hidup yang berubah setelah mereka mengalami Pentakosta dan membuat api Pentakosta itu menyala dalam kehidupan mereka. Kisah pasal yang kedua, kalau kembali tadi, Kisah pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan katakan, orang-orang yang menerima ini perikopnya bicara tentang cara hidup jemaat mula-mula. Siapa itu jemaat mula-mula? Jemaat yang muncul, yang lahir setelah peristiwa Pentakosta. Setelah 120 murid menunggu janji Tuhan di kamar roti di Yerusalem, menantikan kecurahan Roh Kudus dan mereka sudah penuh dengan Roh Kudus, maka inilah yang terjadi. Sebuah jemaat mula-mula lahir. Dan apa yang menjadi ciri khas hidup mereka? Hidup mereka berubah. Seperti apa cara hidup mereka? Itulah yang ditulis di dalam Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataan itu, yaitu perkataan-perkataan daripada para rasul, istimewa Petrus, pada waktu itu sekali dia berkata-kata, sekali dia berkhotbah, 3.000 jiwa diselamatkan, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, dengan membagi-bagikan kepada orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan tekun, dengan bertekun, dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Inilah hasil Pentakosta. Saudara, ada banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini merindukan Pentakosta yang ketiga. Saudara, demikian juga dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Kita pun juga merindukan Pentakosta yang ketiga. Kita merindukan pencurahan Roh Kudus di hari-hari ini yang lebih dahsyat seperti yang Tuhan janjikan. Tadi kita bernyanyi, beri api, beri hujan, seperti yang Engkau janjikan. Karena itu dijanjikan Tuhan buat kita. Itu sebabnya di kitab Yeremia Tuhan mengajak kepada kita, mintalah hujan akhir. Kita sudah belajar minggu kemarin tentang bagaimana memasuki periode hujan akhir atau hidup yang baru. Minta kepada Tuhan, minta hujan akhir. Saudara dan saya, hari-hari ini ada banyak orang merindukan Pentakosta terjadi dalam hidupnya. Tetapi satu hal yang kita harus ingat, Pentakosta bukan hanya bicara, wow kita penuh Roh Kudus, berglosolali, berbahasa lidah, lalu bicara tentang lawatan. Ya, itu bagian salah satunya. Tetapi jangan lupa bahwa apa yang menjadi buah daripada Pentakosta
adalah ketika cara hidup orang-orang yang tadinya belum percaya, setelah Pentakosta mereka menjadi percaya. Orang-orang yang dahulunya murid-murid yang dahulunya belum penuh Roh Kudus, dan setelah mereka penuh Roh Kudus, mereka mengalami yang namanya perubahan. Mereka mengalami yang namanya perubahan. Cara hidup mereka berubah. Cara hidup mereka berubah. Kemarin kita belajar bahwa Roh Kudus itu roh yang mengubahkan kita. 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat 6 sampai ayat 7. Setiap kali Roh Kudus itu turun menguasai seseorang, apa yang terjadi dalam hidupnya? Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Belum selesai tadi ya. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia yang lain. Ayat 7. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, tanda-tanda apa? Ketika Roh Tuhan turun atas kita dan hidup kita berubah menjadi manusia yang lain. Harus ada 2 tanda. 1, tandanya Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Tanda yang kedua, ada perubahan hidup. Janjinya begini, kalau tanda itu hidupmu dikuasai Roh Kudus, yang pertama. Yang kedua, hidupmu menjadi manusia yang lain. Pasal 10 ayat 7. Apabila tanda-tanda itu ada terjadi kepadamu, jadi ini bisa berkata maunya, bisa saudara ganti nama saudara masing-masing. Lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Siapa yang disertai itu ya? Apa saja loh saudara? Apa saja yang didapat oleh tanganmu? Bikin gorengan. Anak saya nasi lawu. Ada yang empal, ada yang fotografer, mungkin yang lain dengan bidangnya masing-masing. Ya, mungkin ada yang konveksi, kemudian ada yang desainer, ada yang roti, ada yang mainan masing-masing. Masing-masing. Karena Tuhan bilang apa saja, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertainya. Wow, dasar loh saudara. Arti kata Allah, sebab Allah menyertai engkau. Wow, ajaib. Kalau Tuhan menyertai, ada yang gagal? Enggak ada. Enggak ada yang gagal. Selalu berhasil. Kenapa? Wow, karena Allah menyertai. Pentakosta yang ketiga, Allah menyertai kita. Roh Tuhan Allah berkuasa atas hidup kita, dan kita diubah menjadi manusia baru. Satu paket. Ada banyak anak-anak Tuhan dari hari ini berkata, saya sudah penuh Roh Kudus. Oh, saya kalau menyembah Tuhan kuat, lebih kencang dari pendeta saya. Loh, oke, menyembah boleh kuat, tapi jangan lupa sudah berubah belum jadi manusia yang baru. Karena tandanya 2 ini yang terjadi di jemaat mula-mula. Kenapa mereka disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, berhasil dan berkemenangan dalam hidupnya? Ada 2 tanda ini. Lagi Mazmur pasal 51. Mazmur pasal 51 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Mazmur 51 ayat 10 sampai ayat 13. Kita berdoa supaya Roh Kudus turun atas hidup kita, tercurah atas hidup kita. Pentakosta yang ketiga. Tapi jangan lupa, Pentakosta yang ketiga untuk apa? Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Berarti artinya tadi sebelumnya hatinya tidak tahir, najis, ya kan? Tadi tidak tahir, sekarang tahir. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teduh.
Artinya tadi belum baru, sekarang baru. Ayat 11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Karena semuanya roh kudus. Nanti kita bahas ya. Karena semuanya roh kudus. Ini doanya Daud. Jangan pernah ambil rohmu daripadaku. Ini yang sangat-sangat Daud sadari dalam hidup. Dia tidak pernah takut kehilangan hartanya. Dia tidak pernah takut kehilangan tahtanya. Ketika siapapun hendak merebut itu dari Daud. Daud dengan sukarela menyerahkan. Cuma satu yang Daud tidak rela menyerahkan. Apa itu? Jangan pernah ambil rohmu daripadaku. Daud sangat mengerti artinya penyertaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bisa Pak, Roh Kudus berkuasa atas hidup kita. Mau disetir, mau dikuasai Roh Kudus, pasti kok disertai Tuhan. Kecil pasti jadi besar, lemah pasti jadi kuat. Karena sudah itu disertai Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak, karena itu tanda penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya Daud berkata, jangan pernah buang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ayat 12. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Roh yang rela apa? Rela dididik, rela diajar, rela dibentuk, rela ditegur. Itu sebabnya Daud mengalami yang indah-indah di dalam Tuhan. Karena setiap kali dia punya roh yang rela. Beda dengan Saul. Daud itu ditegur Nathan, Nabi Nathan, di depan para menterinya. Loh, ini pemimpin besar, Raja saudara. Rajanya dituding dosanya di depan para menterinya. Dia tidak berkata kepada Saul, padahal Saul ditegur Samuel itu 4 mata, tidak ada yang dengar. Tidak ada yang dengar. Tapi Saul berkata, tunjukkan hormatku, memang aku salah, tapi tunjukkan hormatku kepadaku. Sudah salah minta dihormati lagi. Sudah salah tidak bertobat minta dihormati lagi. Itu Saul. Beda dengan Daud. Begitu dituding dosanya, dia berkata, silakanlah aku, jika bukan karena Tuhan. Maka dia tersungkur, merendahkan diri, bertobat. Itu bedanya. Itu bedanya. Saat itu mari belajar bersama-sama. Roh Kudus, roh perubahan. Apa fungsi Roh Kudus yang paling utama dalam hidup kita? Yaitu mengubah hidup seseorang. Kalau satu orang penuh dengan Roh Kudus, dia bukan cuma hanya bisa menyembah, bukan hanya menikmati hadirat Tuhan. Ya, itu bagian dari bagaimana Roh Kudus membawa kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Tapi esensi daripada Pentakosta, kalau kita belajar dari kisah para rasul, maka yang terjadi adalah sebuah cara hidup jemaat yang berubah. Inilah hasil dari Pentakosta. Pola pikir mereka berubah, cara berpikir mereka berubah, karena Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa. Yang tadinya sesuatu yang menurut mereka, aku itu kan bukan dosa, semua orang juga melakukan kok. Tapi ketika Roh Kudus menguasai hidupnya, dia berubah. Cara berpikirnya berubah. Karena cara berpikirnya berubah, maka cara pandang hidup mereka pun berubah. Pola pikir berubah, membuat cara pandang berubah. Ya, cara pandang pun berubah. Dan kalau cara pandang seseorang berubah, maka yang terjadi pasti gaya hidupnya berubah. Contoh anak-anak kau, kalau dia belum diajar tentang pentingnya kesehatan, pentingnya kebersihan. Saudara lihat anak-anak balita, itu kan belum tahu tentang kebersihan. Yang terjadi apa? Wah, maaf ya, kadang yang masih merangkak, ketemu apa saja, entah itu makanan atau bukan makanan, masuk ke mana? Mulut. Masuk ke mulut, saudara. Ya, masuk ke mulut. Bukan cuma makanan, apapun lah. Ketemu batu, ketemu makanan, ketemu barang-barang apapun, dia akan ambil masuk mulut. Kenapa?
maka gaya hidupnya pun juga demikian. Begitu sudah mulai mereka diajar tentang kebersihan, makan, cuci tangan, dan sebagainya, pola pikir yang diubahkan membuat cara pandang seseorang berubah, dan itu akan mengubah gaya hidup seseorang. Itu sebabnya saya mengucap syukur hari ini sekolah kita belajar secara online. Ya, belajar secara online. Ya, saya melihat dari guru-guru screenshot. Ya, kalau ketika Google Classroom maupun Zoom meeting, ya Google Meeting dengan murid-murid, wah, saya melihat anak-anak TK, anak-anak kelompok bermain. Loh, nggak ada gurunya cuma lewat HP, lewat HP. Tapi saya lihat fotonya anak-anak berdoa itu sungguh-sungguh, lipat tangan, sungguh-sungguh. Saya lupa naruh fotonya di sini. Kenapa? Kayak kita ubah di mananya? Pola pikir, cara pandang mereka. Setiap hari sama guru-guru TK dicekoki, Tuhan Yesus baik. Setiap anak-anak mesti belajar mengucap syukur, berdoa sungguh-sungguh. Itu yang ditanam terus dibombardir guru-guru ke anak-anak. Itu sebabnya mengubah gaya hidup mereka. Beberapa orang tua yang tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, itu kena tegur anak-anaknya yang masih TK. Mah, belum berdoa loh Mak, kau sudah mau tidur. Ya, anak sekolah minggu kita, salah satu anak jemaat kita, Siniku, beberapa minggu ini, ya, suka negur mamanya. Ma, kok aku belum haleluya, kok mama enggak haleluya? Istilah dia beribadah ke gereja itu adalah haleluya. Kenapa? Karena mamanya ambil yang jam sesi pagi, anaknya pagi masih tidur, jadi ditinggal. Biasanya selama ini kalau mamanya ibadah selalu dibawa. Sekarang nggak pernah dibawa. Proteslah dia ke mamanya. Ma, aku loh sudah lama dah haleluya. Sudah lama dah haleluya. Kalau malam mamanya tidak berdoa, anaknya yang tegur. Ma, kok mama tidak berdoa? La. Kenapa? Mungkin buat kita sesuatu yang lucu. Tetapi tanpa kita sadari, si anak ini sudah punya gaya hidup. Dari mana? Pola pikir, cara pandang yang dipengaruhi Roh Kudus. Ketika bekerja dalam kehidupan seseorang, apa yang dibuat? Dia akan ubah pola pikir. Dan kalau perbuatan kepada angkatan yang kemudian, kepada orang-orang yang akan datang. Itu sebabnya saudara dan saya merindukan Pentakosta. Sekali lagi, Pentakosta jangan fokus hanya bicara lawatan. Ya, ada Pentakosta pasti ada lawatan. Amin. Pasti ada lawatan. Tetapi jangan lupa lawatan membawa tuaian. Dan kalau tuaian itu terjadi ketika ada perubahan gaya hidup orang-orang percaya. Coba bayangkan saudara, kalau waktu itu Petrus khotbah 3.000 jemaat langsung lahir, tapi cara hidup mereka tidak berubah. Kira-kira ada yang mau gabung gak? Yang tipu tetap tipu, yang mungkin hidup berzina tetap berzina, yang suka hidupnya tidak karu-karuan, tetap hidupnya tidak karu-karuan. Kira-kira mereka mau bergabung dengan jemaat Mula enggak? Tidak. Mereka justru akan merasa tersandung. Waduh. Menakutkan sekali kalau saya bergabung dengan mereka. Kenapa? Hidupnya amburadul, hidupnya tidak karu-karuan, tidak tertib dan sebagainya. Tidak akan ada yang mau bergabung. Tapi mengapa mereka mau bergabung? Firman Tuhan kata, mereka disukai banyak orang, sehingga tiap-tiap hari jumlah mereka terus bertambah. Dari mana? Karena melihat cara hidup orang-orang jemaat mula-mula yang ngompol itu loh seperti apa. Luar biasa ya, lihat cara hidup jemaat mereka. Luar biasa, saya kepengen seperti mereka. Sehingga setiap hari makin bertambah. Orang-orang terus bergabung,
dan saya percaya kalau cara hidup jemaat Destiny Church yang sudah mengalami Pentakosta berubah, jemaat Destiny Church, gereja Destiny Church tidak akan muat lagi, amin. Dan sebentar lagi kita akan jebol ini namanya gereja, amin. Kita akan jebol ke belakang supaya apa? Supaya makin biasa menampung jiwa-jiwa untuk melihat nama Tuhan. Saudara dan saya, mari belajar. Saudara dan saya yang sudah penuh Roh Kudus, mari minta kepada Tuhan. Tuhan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Kalau hidup kita diubahkan, maka pasti yang namanya tuayan jiwa-jiwa itu masuk di dalam diri kita. Karakter kita berubah. Saya selalu ngomong kepada anak-anak di SMP, karena saya guru SMP. Saya ngomong kepada anak yang menentukan masa depanmu bukan IQ-mu, bukan kepandaianmu, bukan keterampilan. Yang menentukan masa depan adalah karaktermu. Karaktermu menentukan masa depanmu. Apa artinya? Kalau karaktermu baik, orang akan mempercayakan perkara-perkara besar. Itu pasti lihat karakter orangnya dulu. Nah kalau orangnya tidak tanggung jawab, sembrono, males, tidak tertib, kira-kira mau mempercayakan perkara besar ya? Enggak ada. Daripada malah orang marah dan malah tidak jadi apa-apa. Tapi kalau karakter kita baik, tertib, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, jujur, bisa dipercaya. Wah, ketemu orang-orang yang seperti ini, itu dasar nunggu lama sih. Promosi cepet. Karakter menentukan masa depan. Mau kita punya titel tinggi, punya keterampilan luar biasa, kecerdasan luar biasa, karakternya amburadul, orang tidak akan mempercayakan perkara-perkara besar. Percaya saja, nggak ada bos mau mempercayakan perkara besar kalau lihat karakternya amburadul. Sudah. Pintar sih pintar, tapi amit-amit gitu. Nggak akan, karena pasti nggak akan beres. Apapun yang dijumpai kalian nggak akan beres. Itu sebabnya mari belajar, minta kepada Tuhan. Pentakosta merubah gaya hidup dan kualitas seseorang itu menjadi seperti Kristus. Itu sudah hukumnya. Yohanes 14 ayat 12, Tuhan Yesus katakan, ketika engkau percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan jauh lebih besar dari apa yang pernah aku lakukan. Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Ketika saudara dan saya percaya Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, maka yang besar itu akan pasti menjadi bagian kita. Allah sudah kerja. Apa bagiannya Tuhan? Mencurahkan rohnya atas hidup kita. Bagian kita adalah mengerjakan pengurapan itu dalam hidup kita. Buat apa diberi pengurapan? Bukan untuk hanya sekedar berdoa, tetapi untuk melakukan. Ingat tadi 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7 tadi. Apabila tanda-tanda ini terjadi padamu, tanda-tanda apa? Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, dan hidup kita, gaya hidup kita, cara hidup kita berubah, maka apapun yang didapat tanganmu dan engkau lakukan, Tuhan Allah menyertai kita. Saudara dan saya, mari belajar. Bagian Tuhan mencurahkan rohnya atas kita. Dan mari percaya, kisah pasal 1 ayat 8, engkau akan terima kuasa dari tempat maha tinggi ketika Roh Kudus itu turun ke atas. Roh Kudus itu roh kuasa. Roh Kudus itu pengurapan Tuhan. Itu sebabnya Zakaria berkata, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohmu, kata Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, jangan pernah ambil rohmu daripadaku. Jangan pernah. Karena kalau ditinggal Roh Kudus, hidup kita akan seperti Saul, ketakutan, dan akhirnya habis. Kerajaan diambil daripada dia dan diberikan kepada orang yang berkenan di hati Tuhan. Itu sebabnya mari belajar, minta senantiasa Roh Kudus tetap kuasai hidup kita, tetap bekerja dalam hidup kita. Itu sebabnya
Para rasul pun juga mengerjakan pengurapan dan apa? Memberitakan Injil, melakukan tanda-tanda dan mujizat. Orang-orang percaya mengubah cara hidup mereka. Itu membuat api Pentakosta tetap berkobar. Ketika mereka penuh Roh Kudus, Pentakosta terjadi. Api Tuhan menyala. Tapi apa yang membuat api itu tetap menyala? Sedangkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, biar rohmu tetap menyala. Sudah menyala, harus tetap menyala. Yang belum menyala harus menyala. Yang menyala jangan sampai padam. Kan begitu. Bahkan yang sudah menyala harus makin menyala. Apinya harus makin besar. Gimana caranya? Kalau saudara perhatikan dalam Kisah Para Rasul, ya beberapa hari ini saya baca Kisah Para Rasul, ya karena kita sedang bicara tentang Pentakosta. Kisah pasal 2 bicara tentang Pentakosta, terjadi Roh Kudus dicurahkan. Kemudian lahirlah jemaat mula-mula tadi, pasal 2 ayat 41 sampai 47, makin bertambah-tambah. Ya, kemudian pasal 3 mulai mereka bergerak, para rasul bergerak, murid-murid bergerak, tanda-tanda mujizat bergerak terjadi. Dan yang terjadi mulai ada ancaman, mulai ada aniaya. Itu kisah pasal 4. Kalau saudara lihat bagaimana Petrus membuat orang yang lumpuh, yang buta berjalan, mahkamah agama tidak terima. Ini siapa orang? Ketika mereka mendapati Petrus ini orang yang tidak terpelajar, itu ditulis baca nanti ya kisah pasal 4. Para mahkamah akan mendapati Petrus itu orang yang tidak terpelajar, gak lulus. Ditulis di dalam sejarah Petrus itu orang yang buta huruf. Kok ada surat 1-2 Petrus yang nulis Gaius, yang nulis bukan Petrus, karena Petrus itu seorang nelayan yang buta huruf, gak bisa moco, gak bisa nulis. Tapi luar biasa. Kenapa? Penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang menguasai hidupnya, ya. Roh Kudus yang menguasai hidupnya. Ketika dia ditangkap, dia diancam, dia dianiaya. Dikatakan oleh mahkamah agama, jangan pernah lagi memberitakan nama Yesus. Jangan pernah lagi memberitakan demi nama Yesus. Tapi Petrus berkata, silakan kau putuskan sendiri. Mana yang lebih baik? Menurut kepada Allah atau menurut kepada manusia? Tidak bisa ngomong mereka. Mahkamah tidak bisa ngomong. Tapi mereka mengancam. Dan mereka bersekongkol untuk membunuh, untuk menganiaya para murid-murid dan juga para rasul. Tapi satu hal yang luar biasa, ini yang terjadi di Kisah pasal 4 ayat 29, ya, dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sekali lagi, mereka sudah penuh Roh Kudus, tetapi ketika aniaya dan ancaman datang, mereka tetap minta kepada Tuhan. Ketika ada ancaman, ada rintangan dalam hidup itu, mari minta dengan teguh. Cara hidup kita menentukan apakah api Tuhan itu akan tetap menyala dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, itu sebabnya kalau sudah melihat mengapa kok sudah diancam kayak begini, mereka masih tetap berani. Ayat berikutnya dari Kisah pasal 4, kalau Kisah pasal 4 ayat 32 dan ayat sampai 37, inilah cara hidup mereka yang membuat api Pentakosta itu masih tetap menyala dalam hidup mereka. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Tetap ada kesehatian, tetap ada unity, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, langsung memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah
Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa 35, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ini yang terjadi ketika Pentakosta mengalami aniaya, maka yang membuat api itu tetap berkobar adalah karena mereka tetap menjaga cara hidup mereka. Cara hidup mereka yang mau memberi diri mereka dipimpin oleh Roh, itu membuat mereka menyala-nyala. Itu sebabnya apa sih sebenarnya membuat api Pentakosta masih tetap terjaga waktu itu? Cara hidup semangat. Kalau saudara, ya, kalau waktu Petrus bertobat tapi hidup mereka tidak mengalami perubahan, maka yang terjadi tidak akan ada penambahan jiwa-jiwa, dan api Pentakosta akan hilang dan tidak akan terjadi terdengar lagi. Tapi anugerah Tuhan, orang-orang percaya waktu itu mereka mengubah gaya hidup mereka. Mereka saling mengasihi, ya, mereka pun juga bertobat, dan ketika orang-orang di sekitar mereka melihat gaya hidup mereka yang berubah, maka api Tuhan tetap terjaga, bahkan makin lama makin besar, makin bertambah, makin bertambah orang-orang percaya. Seperti apa sih gaya hidup mereka? Next, tadi kita sudah banyak membaca cara hidup mereka. Mereka cuma hanya pegang 2 hukum yang utama. Apa itu 2 hukum yang utama? Ya sudah seringkali belajar. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu. Itu yang hukum pertama. Hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini 2 dasar hukum yang dimana semua hukum-hukum Tuhan ini sebenarnya dasarnya cuma 2 ini yang mengubah hidup, gaya hidup orang-orang percaya setelah era Pentakosta yang pertama adalah mereka memegang hukum utama, mengasihi Tuhan. Itu sebabnya karena mereka mengasihi Tuhan, mereka tekun dalam pengajaran para rasul tiap-tiap hari di bait Allah. Untuk apa? Untuk berdoa dan memecah roti. Zaman dulu belum ada istilah perjamuan suci. Adanya istilah adalah memecahkan roti. Kalau sekarang istilah kita adalah perjamuan kudus atau perjamuan suci yang sebentar kita akan kerja. Itu karena mereka mengingatkan mereka bahwa mereka harus mengasihi Tuhan, mereka harus hidup benar, mereka bertumbuh di dalam pengajaran, dalam persekutuan, mereka berkumpul tiap-tiap hari, mereka berdoa, sekalipun ada aniaya mereka tetap berdoa. Saya berdoa jemaat di Destination semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Bertekun di dalam pengajaran, baca firman Tuhan, saudara, perkatakan itu dengan iman, tetap pegang masa-masa teduh saudara, senantiasa tinggal di hadirat Tuhan, nyembah Tuhan, cari wajah Tuhan, sampai Tuhan mencurahkan hujan akhirnya dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan ajaib dalam hidup kita. Perjamuan suci kita kerjakan bukan karena sebagai liturgi atau kebiasaan, oh minggu pertama perjamuan suci, tidak. Perjamuan suci bicara bagaimana kita harus mengingatkan diri kita sendiri, karena firman Tuhan katakan, barang siapa hendak makan dan minum tubuh dan darah Kristus, biarlah masing-masing dia mengoreksi hidupnya, apakah dia didapati berlayak di hadapan Tuhan. Karena kalau seseorang makan dan minum tubuh dan darah Yesus dalam keadaan tidak layak, bukan mendatangkan berkat, tapi justru mendatangkan kutuk atas hidup. Itu sebabnya 1 Korintus 10 katakan, itu sebabnya tidak sedikit di antaramu yang lemah, sakit, dan mati. Itu akibat salah perjamuan suci. Salah makan dan minum perjamuan suci, akibatnya adalah lemah, sakit, mati. Tapi kalau benar makan dalam
dalam keadaan yang benar. Itu sebabnya Bapak Gembala selalu mengingatkan kepada kita sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari masing-masing kita mengoreksi hidup kita. Bukan, gak usah ngundang orang lain. Kita yang mau makan ini, kita mau makan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Pernah ambil perjalanan suci, saudara dan saya memeriksa hidup kita. Kalau kita dalam keadaan benar dan layak makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, kebalikannya tadi saja, kita akan menjadi kuat, menjadi sehat, dan mendapatkan hidup. Amin. Kalau kita melakukannya dalam keadaan benar, berlayak di hadapan Tuhan. Kalau salah, lemah, sakit, mati. 3 yang terjadi. Tapi kalau dalam keadaan benar, yang terjadi adalah kuat, sehat, hidup. Itu sebabnya mari siapkan hidup kita lewat persekutuan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ada berkat yang besar waktu saudara dan saya memakan dan meminumnya dengan iman dan berhadapan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Hukum yang kedua, yaitu ini yang harus kita tahu. Bulan ini kita belajarnya tentang apa? Tidak serakah temanya. Ya, saya diminta Pak Budi Pentakosta. Temanya pokoknya Pentakosta. Kemarin saudara itu nanya, Pak, temanya apa? Pentakosta. Saya bilang, kasih saya harus menyampaikan apa tentang Pentakosta dan dengan hubungannya dengan tema bulan ini. Tidak serakah. Nah, ini dia. Apa itu? To great destiny. Kita harus punya karakter yang namanya tidak serakah. Dan ini terjadi juga di jemaat yang mula-mula. Ya, terjadi di jemaat yang mula-mula. Kalau saudara lihat, mereka memegang hukum yang kedua. Apa itu? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sebabnya mereka membuat kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual tanah, rumahnya, miliknya. Untuk apa? Dibagi-bagikan kepada semua orang menurut keperluan mereka masing-masing. Inilah great destiny. Untuk saudara dan saya sampai di yang namanya great destiny ini, karakter yang keenam yang Tuhan tutup dalam hidup kita yang harus kita persiapkan namanya tidak serakah. Saya nyari di kamus besar bahasa Indonesia, apa sih sebenarnya arti serakah? Serakah menurut kamus besar bahasa Indonesia selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki. Kata lain serakah, loba, tamak, 100. Ingin memiliki lebih dari apa yang dimiliki. Itu serakah. Punya anak orang lain bukan miliknya, ambil aja. Itu serakah. Itu serakah gitu. Terus makanya kalau saudara punya anak, wah itu kadang anak saya juga masih kecil-kecil suka begitu gitu ya. Sudah saya bagi-bagi sendiri kuenya ya. Kadang ada yang adiknya ambil kakaknya, punya adiknya lagi. Adiknya atau kakaknya, ma ini loh Evan, ini loh ambil punyaku. Tidak boleh serakah, sudah dibagi-bagi. Tidak boleh. Kenapa sudah dibagi-bagi? Sudah dibagi-bagi kenapa? Tuhan itu punya takaran dalam hidup kita. Amin. Siapa yang bisa diberikan takaran 5, 2, 1? 5, 2, 1. Masing-masing menurut kemampuannya untuk menolong. Saudara dan saya, apa yang seringkali menghalangi banyak orang sampai kepada great destiny? Salah satunya justru karena dia serakah. Repot kalau jadi seorang raja-raja di level raja-raja itu masih punya yang namanya karakter serakah. Itu sebabnya kalau saudara memperhatikan di 1 Samuel pasal 28 ketika orang Israel meminta raja kepada Tuhan, maka Samuel berkata salah satu persyaratan seorang raja, hukum seorang raja, tidak boleh mengumpulkan tentara, tidak boleh mengumpulkan kuda, tidak boleh mengumpulkan kereta. Loh, kalau raja nggak punya tentara, terus nanti perang maju sama siapa? Masuk rajanya perang sendiri? Bukan. Artinya boleh punya tentara, tapi tidak boleh mengadakan dan ingin memiliki apa yang bukan ini. Saudara dan saya, setiap kita harus mengerti batas-batas destiny kita. Great destiny, sebagian orang mengalami pemotongan karena apa? Serakah.
Lihat Saul. Lihat Saul. Tuhan sudah ngomong, bunuh semua yang ada di antara Amalek. Tapi apa yang dikerjakan oleh Saul? Yang kurus-kurus dibunuh, yang jelek-jelek dibunuh. Tapi lembu-lembu, kambing domba, yang tambun-tambun dikemanai. Nah itu dia. Disembunyikan. Ketahuan sama Samuel. Alasannya, oh itu kan nanti untuk persembahan, itu kan nanti untuk waktu kita membakar korban. Itu sebabnya tuh Samuel menegur Saul, mana yang lebih baik di hadapan Tuhan, ketaatan ataukah persembahan? Karena ketaatan lebih berharga di hadapan Tuhan dibanding sebuah persembahan. Ketaatan jauh lebih berbicara daripada persembahan. Lihat lagi yang namanya Korah datang, ya, gara-gara kenapa mereka dibunuh oleh Tuhan? Menyembunyikan. Beberapa orang menyembunyikan waktu orang-orang Israel mereka mengalahkan kota Ai. Kota Ai, mereka tidak bisa mengalahkan kota Ai. Kenapa? Karena Tuhan bilang kepada Yosua, ya, ketika mereka mengalahkan Yeriko, semua tumpas habis dan semua harta rampasan, harta jarahan itu menjadi milik Tuhan. Tapi yang dikerjakan ada satu orang yang ngambil. Padahal semua persembahan itu harus menjadi persembahan kudus. Tapi ada satu tok tentaranya yang ngambil untuk dirinya sendiri dan disimpan di kemahnya. Yang terjadi peperangan berikutnya kalah. Padahal musuhnya lebih kecil. Yeriko yang besar mereka bisa kalahkan. Ai yang kecil kalah. Kenapa? Mengambil apa yang bukan menjadi bagian dia. Saudara dan saya, mari belajar. Seringkali ada banyak anak-anak Tuhan tidak sampai kepada great destiny gara-gara serakah. Sekali lagi, kita sebagai keturunan Abraham, kita tahu destiny kita. Apa destiny kita? Diberkati berlimpah-limpah, menaklukkan dan menduduki kota-kota musuh itu. Tapi jangan lupa, ada great destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Apa itu? Supaya oleh karenamu dan keturunanmu, maka semua bangsa di muka bumi berlimpah. Itulah great destiny. Saudara dan saya, untuk sampai ke sana, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, saudara dan saya perlu yang namanya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Karena itu Roh Kudus membuat kita memotong akar cinta akan uang dalam hidup kita. Ingat meterai akhir zaman ya, meterai Tuhan adalah Roh Kudus, meterai antikris adalah roh maut. Ketika satu orang cinta akan uang, maka membuat banyak hal-hal yang indah sebenarnya Tuhan sediakan tidak sampai dalam hidupnya. Nanti saudara baca kisah pasal 4 tentang Yusuf, ya, seorang yang mengerti great destiny. Dia kerjakan. Tetapi ada sepasang suami istri namanya Ananias dan Safira. Ini tema kami di Komsel anak Selasa yang lalu tentang Ananias dan Safira. Apa ini? Karena ini bicara tentang roh cinta akan uang yang membuat mereka tidak bisa menikmati yang namanya great destiny. Yusuf, dia menikmati great destiny karena dia tidak salah. Lihat Yusuf, dia diberkati berlimpah-limpah. Saudaranya yang sudah membuat dia sengsara, diapain juga? Justru dipelihara hidupnya bersama dengan anak-anak. Kenapa saudara? Karena dia tidak cinta akan. Saudara dan saya berdoa setiap saudara dan saya menikmati great destiny. Amin. Tapi yang Tuhan mau, ketika Pentakosta itu datang, itu bicara kelimpahan. Tadi kita membaca kisah pasal 4, mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Itu ciri Pentakosta. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, apapun yang dilakukan tangannya, selama Roh Kudus itu menguasai hidupnya, apapun pasti berhasil. Amen. Pasti diberkati Tuhan. Amen. Pasti berlimpah-limpah. Amen. Tetapi Tuhan tidak mau, jangan buat apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita
membuat kita lepas dari kasih karunia daripada Tuhan, tapi sebaliknya justru membuat kita makin melangkah dengan Tuhan, makin mengandalkan akan Tuhan, makin takut akan Tuhan. Mari percaya, Great Destiny menjadi bagian setiap kita orang-orang yang percaya. Mari kita siang hari ini bagian ini. Jadilah engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Datang berdua dari aku. Tidak menerima aku, Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Kami percaya menuntun dalam hidup kami dan mengubahkan pikiran kami, mengubahkan pandangan kami, sehingga kami berubah menjadi manusia lain karena Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing. Dari Bapak Ibu kasih Tuhan, angkat kedua tangan dan terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, akan bersama dengan Roh Kudus, limpah dengan karunia, kuasa, damai, sejahtera, kesukaan pimpinan tanpa Roh Kudus turut menyertai hidup saudara semuanya. Pagi hari ini, siang hari ini, sampai Maranatha, diberkati keluargamu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, masa depan ditata rencanamu, apa-apa yang kau kerjakan yang kau sentuh, Tuhan maunya jadi berhasil. Tuhan terus mengangkat jadi kepala, bukan engkau tetap naik, bukan turun. Ketika engkau tinggalkan firman Tuhan mentah dan melakukannya, siang hari ini sampai Maranatha, tidak ada tujuan yang terpotong, semua tergenapi, bahkan mencapai Great Destiny